Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Izin perkenalkan, kami dari tim Informatik 3. Sekilas mengenai tim ini, nama tim ini terinspirasi karena kami terdiri dari 3 orang. Perkenalkan, nama saya Aziz Ramadan Putra, selaku ketua tim, dan kedua rekan saya, Mas Yogi Hermanda dan Sivana Mukti. Saya akan mempresentasikan tentang Spin and Lift. Di era teknologi modern, pusat data menjadi tulang punggung layanan digital. Mengenai lalu lintas data dalam jumlah besar yang membutuhkan keandalan, efisiensi, dan stabilitas, namun topologi jaringan tradisional seringkali kurang efektif dalam menangani lalu lintas east-west yang tinggi antar server di pusat data. Untuk menjawab tantangan ini, kombinasi protokol seperti OSPF dan VXLAN memainkan peran penting. OSPF sebagai underlay memastikan rute data yang efisien dengan dukungan penyeimbang beban melalui equal cost multipath. Sementara itu, VXLAN sebagai overlay memungkinkan segmentasi jaringan dalam skala besar dan mendukung isolasi multi-tenant yang lebih fleksibel dibandingkan VLAN tradisional. Solusi ini menjadi fondasi penting dalam mendesain jaringan pusat data modern yang lebih stable dan stabil. Rumusan masalah. 1. Bagaimana arsitektur SpinLab dapat mengoptimalkan distribusi lalu lintas east-west di data center untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi latensi. 2. Sejauh mana OSPF sebagai underlay mendukung routing dinamis and load balancing dalam menjaga konektivitas jaringan WinLift. 3. Bagaimana VXLAN sebagai overlay mampu mendukung segmentasi jaringan dan isolasi antar tenant dalam lingkungan multi-tenant. 4. Apa tantangan teknis dalam integrasi OSPF dengan VXLAN untuk menjaga stabilitas jaringan dalam kondisi lalu lintas data yang tinggi. Selanjutnya, underlay. Dengan karakteristiknya yang berbasis link state dan menggunakan algoritma OSPF memastikan rute IP optimal dan konvergensi cepat dalam jaringan implementasi memungkinkan perangkat saling terhubung secara efisien, pembagian area, dan LSPD yang konsisten menjadikan solusi scalable dan interoperable untuk berbagai kebutuhan jaringan modern. Nah, kemudian setelah Android terbangun, maka operator dapat masuk, yaitu VXLAN. Dia berfungsi untuk membuat jaringan virtual di atas infrastruktur fisik yang telah ada. Nah, VXLAN bekerja dengan menggunakan encapsulation untuk memutus traffic layer 2 dan ke dalam protokol UDP pada layer 3. Sebelumnya, istilah underlay dan overlay ini diistilahkan dalam jaringan komputer itu adalah topologi fisik atau jaringan virtual yang saling berhubungan. Underlay itu melakukan data dan merupakan perangkat kelasnya, dan overlay itu merupakan jaringannya atau jaringannya saja. Dengan begitu, VXLAN memungkinkan komunikasi antar host yang berada di jaringan yang berbeda seolah-olah berada dalam satu domain layer 2. Hal ini memberikan fleksibilitas, skalabilitas, dan segmentasi jaringan yang lebih besar sehingga ideal untuk mengimplementasikan kebutuhan data center modern dengan kebutuhan jaringan multi-tenant dan virtualisasi yang kompleks. Nah, integration. OSPF itu sebagai underlay memastikan perurutan optimal, sementara VXLAN sebagai overlay mendukung multi-tenancy dengan segmentasi jaringan yang fleksibel. Sebelumnya, OSPF itu adalah pengertian dari Open Source Platform, adalah protokol routing interior yang digunakan
dalam sebuah jaringan. OSPF itu adalah protokol yang menerapkan ring step untuk menghitung jalur terpendek antar dua node dalam jaringan berdasarkan informasi topologi jaringan yang tersedia. Protokol dalam jaringan ini berbasis IP yang menggunakan jaringan yang lebih besar. OSPF sendiri itu adalah jenis dynamic routing yang menggunakan merupakan metode routing di mana router secara otomatis mempelajari dan menentukan jalur-jalur dalam jaringan dengan menggunakan algoritma routing tertentu dan berbagi informasi antara router. Integrasi ini dapat menciptakan jaringan yang scalable, efisien, dan cocok untuk kebutuhan virtualisasi modern di data center. Kemudian kita akan bahas topologi ya. Begitu tadi topologi span and leaf. Topologi span 1, span 2. Dan leaf 1, leaf 2, leaf 3. Di mana tenon A, tenon B, tenon C itu saling berhubungan menggunakan OSPF. Yang dimana kita routingnya itu menggunakan underlay. Berikut adalah nanti akan dijelaskan pada kita Chandra bagaimana konfigurasi dari span and leaf tersebut. Oke, terima kasih Mas Yogi dan Mas Aziz. Izin untuk melanjutkan presentasi ini. Sebelumnya kita telah membahas tentang arsitektur span and leaf ya. Arsitektur span and leaf itu merupakan arsitektur yang lebih modern dibandingkan tradisional network gitu. Kenapa? Karena pada topologi ini atau topologi span and leaf itu ada spine sebagai core dan leaf sebagai distribution dan akses jika dibandingkan dengan tradisional network atau network kampus ya. Nah, apa sih perbedaannya? Perbedaannya adalah kalau arsitektur network kampus atau three layer yang ada core, distribution, access itu dia tuh ada perannya masing-masing. Contohnya core itu berfungsi untuk gateway menuju ke internet. Terus ada juga distribution yang mana itu mendistribusikan baik IP maupun akses internet kepada akses layer. Nah, akses layernya baru memberikan IP maupun akses internet kepada end user tersebut gitu. Nah, kalau di arsitektur ini atau span and leaf itu lebih kompleks karena hanya ada dua yaitu spine yang sebagai pengatur bandwidth dan live itu sebagai end user point dan juga gateway ke internet gitu. Jadi analogi simpelnya adalah ketika Anda membutuhkan bandwidth yang lebih maksimal, maka Anda tinggal menambahkan span tersebut gitu. Nah, semisalnya endpoint Anda kurang, maka Anda tinggal menambahkan leaf. Oke. Nah, bedanya antara arsitektur network kampus atau three layer dengan span and leaf adalah kalau arsitektur span and leaf itu hanya memiliki dua layer atau berada di layer 2 dalam OSI layer yang mana dia tidak bersenggolan langsung dengan network layer yang mana kalau di sini tuh lebih bisa terjadi looping sih karena dia ada di layer 2 OSI. Tapi di sini udah nggak ada looping karena apa? Karena underlay-nya atau penghubungnya itu OSPF. OSPF itu kan protokol routing yang mana bisa mendeteksi langsung agar tidak terjadi looping gitu. Semisal ada device yang mati di antara span maupun live, itu dia itu langsung mengkaji ulang alur routingnya itu lebih baik lewat mana agar meminimalisir terjadinya looping. Oke, untuk konfigurasinya lebih kurangnya seperti ini. Ini merupakan hasil kopian ya dari konfigurasi yang telah berjalan gitu. Yang mana di sini tuh kita memakai uh, vendor Cisco mereknya itu dan kita pakai series NX900V ya. Nah, di sini tuh kita ada perbedaan dengan misalkan kita mengkonfigurasi dengan Cisco Packet Tracer ya. Kalau Cisco Packet Tracer itu ada keterbatasan baik di fitur-fitur ataupun konfigurasinya gitu. Jadi di sini tuh konfigurasi kita tuh menggunakan full dari NX OS Cisco gitu. Di sini tuh kita mengaktifkan routing OSPF, overlay-nya kita aktifin gitu. Overlay itu apa sih? Overlay itu OSPF tersebut gitu. Nah, ada juga VN segment VLAN base itu sebagai
pendukung antara VLAN dan VXLAN. Oke. Fitur PIM itu untuk mengforwarding multicast atau mendukung dari traffic multicast. Oke. Di sini ada konfigurasi loopback sebagai loopback and roll itu sebagai identifikasi dari perangkat jaringan tersebut ya. Loopback satu itu sebagai untuk merunning PIM tersebut. PIM itu terbentuk agar tidak ada terjadinya looping atau meminimalisir looping. Oke, dari situ dilanjut lagi di sini ada konfigurasi OSPF. Bisa dilihat di sini OSPF itu cuma simple ya kayak gini. Kita enable router OSPF dengan proses ID-nya satu, lalu router ID ini sebagai loopback 0 atau identifikasi dari router tersebut menjalankan OSPF dengan ID tersebut. Oke, lanjut lagi. Di sini tuh ada konfigurasi VLAN dan VXLAN. Maksudnya apa sih gitu? Maksudnya adalah kita pertama membuat VLAN. VLAN ID-nya itu misalkan 100 dengan nama apa sih? Misalkan tenant A gitu. Setelah VLAN terbentuk, maka kita harus mengconvert lah istilahnya gitu. Dari layer 2 VLAN menuju VLAN 3 VLAN yaitu VXLAN gitu. Nah, VN segment itu adalah proses ID dari VXLAN yang nantinya berarti VLAN 100 akan dikonvert ke VXLAN 10 100 atau ya itu seperti itu. Lalu di sini adalah ada konfigurasi terakhir yaitu di PIM configuration ya. Di sini tuh kita membuat konfigurasi IP PIM Unicast RP yang dimana ini tuh sebagai pertama itu sebagai IP loopback satu lalu diidentifikasikan dengan loopback 0. Pada tiap router akan dikonfigurasi sama seperti ini. Kenapa kita konfigurasi sama semuanya? Karena biar semuanya itu berjalan dengan normal PIM-nya. Pada lift-lift itu seperti ini saja. Kurang lebihnya sama, hanya ada perbedaan dari segi sisi IP ya. Lalu pada spine. Nah, spine itu lebih simpel. Kenapa? Karena itu cuman menjalankan protokol routing saja. Dilihat dari fitur yang diaktifkan, hanya menjalankan routing saja ya di sini. Ada juga ini pun ada link yang sudah kami siapkan. Di sini kita telah mengkonfigurasi VXLAN ini dan OSPF disatukan pada topologi yang sebelumnya. Tapi di sini kita tidak dapat melakukan pembuktiannya ya karena ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Dilihat dari sini, di sini terdapat ada kendala pada dashboard dari DevNet Sandbox yang mana di sini kita melakukan uji coba tersebut ya. Tapi di sini sepertinya resource-nya belum tersedia. Tapi daripada itu di sini juga ada implementasi yang telah dibuat dari overview, configuration dan validation gitu. Di sini pun ada langkah-langkahnya untuk melakukan lab tersebut gitu. Sebagai di sini contoh-contohnya langkah-langkahnya ada juga konfigurasinya sebagai berikut ya. Dari lift dan spine gitu. Juga ada topologi yang sama seperti di awal tadi dan validasinya sama. Untuk validasi kita menggunakan 3 komen yaitu SOA NFF interface. Di sini tuh kita mengecek apakah VXLAN tersebut statusnya apa gitu. Di sini ada statusnya up, ada lift satu. Dulu kita pernah coba ya, Mas Yogi dan Mas Aziz. Nah, pada di sini juga ada SOA NFV VNI ya. Nah, di sini tuh kita dapat melihat konfigurasi VXLAN itu. VNI-nya itu VLAN number identification ya, VNI itu. Jadi VLAN 10 100 itu terdeteksi up dan semuanya juga up normal gitu. Di sini juga ada SOA IP mRoot. Ini sebagai contoh
Di sini kita dapat mendeteksi bahwa link tersebut sudah aktif selama berapa lama gitu. Oke, maaf tadi ada sedikit gangguan ya. Jadi di sini sudah ada dokumentasi yang telah dibuat oleh tim informatik tiga. Mungkin ini sebagai referensi ketika ada yang ingin melakukan lab tersebut ya. Mungkin kita akan lanjut ke presentasi. Jadi sudah ada link implementasinya telah di ini tuh validasinya. Validasi ini diambil dari file yang tadi sudah ditunjukkan. Ini mungkin kita bisa untuk mengasih tahu langsung, tapi ini adalah hasil yang telah kita lakukan ya, menunjukkan bahwa VXLAN telah berjalan normal dan fitur tim bisa dilanjutkan lagi untuk Mas Aziz. Silakan. Setelah kita semua melakukan konflik, maka yang kita cari adalah outputnya dan targetnya. Outputnya itu adalah penelitian, laporan penelitian, panduan implementasi tesis, dan presentasi hasil penelitian. Nah, kata pencapaian penelitian berhasil dilaksanakan sesuai dengan metode yang ditetapkan dan mencapai semua tujuan penelitian. Nah, laporan penelitian itu targetnya adalah menyusun dokumentasi penelitian yang mencakup evaluasi kinerja jaringan, efisiensi, routing, dan optimasi arsitektur spin and leaf. Panduan implementasi teknis yaitu target capaiannya adalah menghasilkan instruksi teknis yang mencakup prosedur konfigurasi SPF sebagai Android dan Packer sebagai offline. Presentasi hasil penelitian menyajikan data hasil eksperimen termasuk matriks performa jaringan, hambatan teknis, dan saran pengoptimalan. Dan deskripsinya adalah pelaksanaan penelitian untuk mengevaluasi performa arsitektur spin and leaf dengan ICS dan VXLAN pada jaringan pusat data. Jangan laporan yang ada laporan lengkap yang mencakup analis dan hasil implementasi arsitektur spin and leaf dengan integrasi SPS dan SPXLAN. Panduan langkah-langkah penerapan spin and leaf dengan SPS sebagai underlay dan SPXLAN sebagai overlay. Presentasi yang merangkum hasil penelitian termasuk analisis kerja, tantangan, dan rekomendasi. Baik, sekian dari kelompok informatik 3. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan untuk mempresentasikan ini. Semoga penjelasan mengenai arsitektur spin and leaf dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Jika ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut, kami dengan senang hati akan menjawabnya. Terima kasih. Terima kasih. Dadah.